Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun Anda berada pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Kali ini saya akan share kepada kita teman-teman ya, bagaimana ketika Anies Baswedan ya, Anies Baswedan yang tentunya kita sudah sangat kenal dengan beliau walaupun hanya lewat sosial media atau berbagai berita atau informasi teman-teman ya. Beliau adalah gubernur daerah khusus ibu kota Jakarta yang di mana digadang-gadang ingin maju dalam pesta demokrasi ya, pemilihan presiden pada tahun 2024 yang akan datang. Oke, teman-teman ya. Jadi kita tentunya sudah melihat bahwa 2017 yang lalu ya, 2019 yang lalu juga di mana kita melihat ada pemilihan maksud saya di DKI Jakarta ya, pemilihan gubernur ya, di mana pada saat itu juga Pak Anies Baswedan eh, ada maju dan kemudian juga ada Ahok ya, dan di sana kita melihat yang namanya terjadi politik identitas ya, di mana yang pada akhirnya Ahok harus kalah ya, dan Anies Baswedan terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta. Dan sepertinya hal yang sama mungkin ingin kembali dilakukan oleh Anies Baswedan soal politik identitas teman-teman ya, dan itu tentunya adalah untuk meraup uh, suara ya, untuk boleh mendukung dia dalam pilpres yang akan datang ya. Dan beliau mencoba petualangannya. Beliau mencoba datang ke Sumatera Utara, tapi yang terjadi malah beliau ditolak. Ya, kita akan melihat saja. Ya, di sini saya sudah tampilkan. Kita akan lihat teman-teman ya. Nah, ini dia. Ya, dikatakan di sini dari situs Populis ya. Jauh-jauh ke Medan buat cari muka, Anies malah ditolak umat Kristen. Dikatakan di sini, kami tak suka politik identitas. Ya, jelas sekali ya teman-teman ya, kami tidak suka politik identitas. Kita akan lihat saja. Nah, ini dia, saya akan perbesar terlebih dahulu biar lebih mudah untuk membacakannya. Nah, ini dikatakan di sini dari Populis ya, di Medan teman-temannya, Anies Baswedan berusaha merayu suara umat Kristen agar mendukungnya pada Pilpres 2024 mendatang. Usaha itu dilakukan Anies dengan berkunjung ke Medan dan mengundang tokoh masyarakat termasuk tokoh agama Kristen ya. Lalu dikatakan di sini teman-teman ya, namun sayang usaha Anies itu menuai kritik dari Ketua Majelis Umat Kristen Indonesia atau MUKI Sumatera Utara, yaitu Pak Deddy Murid Swe Simanjuntak ya. Di sini dikatakan bahwa Pak Deddy mengkritik kedatangan Anies itu karena adanya pencatutan nama MUKI. Nah, ini dia kan. Mantan Gubernur DKI Jakarta yang diusung menjadi bakal calon presiden dari Partai Nasdem itu melakukan kunjungan ke Medan ya pada tanggal 4 sampai 5 November 2022 yang lalu. Ya, artinya kurang lebih 1 bulan yang lalu teman-teman ya, Pak Anies Baswedan ini datang ke Medan ya kan. Oke, lalu seterusnya dikatakan di sini. Nah, ini dia dari Pak Deddy ya. Ini pernyataan Pak Deddy dari Pak Deddy, saya mengecam pihak-pihak yang mengatasnamakan MUKI pada saat kedatangan Anies ke Medan. Nah, jelas ya, yang menegaskan sikap MUKI sudah sangat jelas, yaitu tidak terlibat dalam semua aktivitas yang berkaitan dengan pencalonan Anies Baswedan. Oke, jelas ya Pak Anies ya. Jika ada pihak tertentu yang mengatasnamakan MUKI, sudah bisa dipastikan itu bukan sikap MUKI yang sah dan resmi. Ya.
Nah, ini dia suara lantang yang disampaikan Pak Dedi bukan tanpa alasan ya. Dedi mengklaim surat kecaman pencatutan yang mengatasnamakan MUKI tersebut sudah melalui kajian dan pembahasan yang mendalam dari internal MUKI. Tujuan surat kecaman terhadap kedatangan Anies tersebut semata-mata untuk mengedukasi masyarakat ya Kristen di Sumatera Utara khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya agar dapat memilih calon pemimpin nasional yang mampu untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini jelas sekali teman-teman ya bahwa pengurus ya dari Majelis Ulama Kristen Indonesia mengecam kedatangan Pak Anies Baswedan ke Medan ya, apalagi ada pencatutan yang mengatasnamakan MUKI. Ya, artinya bahwa tanpa sepengetahuan dari Pak Dedi ya, ada yang mencoba-coba mencatut nama MUKI ya soal kedatangan Pak Anies Baswedan di Medan dan itu dikecam dengan tegas ya bahwa itu bukan dari MUKI ya kan. Nah, karena kenapa teman-teman ya? Karena di sini kita melihat bahwa dari penyampaian Pak Dedi mereka, apa namanya, mengedukasi ya, mengedukasi atau memberikan pemahaman atau semacam, pembelajaran ya kepada masyarakat khusus di Sumatera Utara dan pada umumnya untuk masyarakat Indonesia, bahwasanya kita tidak boleh ya untuk mengikuti bagaimana ya hal-hal yang selalu ingin mengedepankan yang namanya ego, ambisi, lalu kemudian, melakukan politik identitas, ya. Di sana dikatakan bahwa mereka tidak mau seperti begitu. Karena kenapa? Karena mereka mau memilih ya calon nanti, ya calon presiden ke depan adalah benar-benar orang yang cinta Indonesia yang selalu ingin menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, bukan malah memperkeruh keadaan yang sedang terjadi, gejolak-gejolak yang kita lihat terjadi di Indonesia saat sekarang ini. Maka itu sebabnya Pak Dedi di sini mempertahankan agar jangan sampai ya orang ya jangan sampai masyarakat memilih Anies Baswedan karena mungkin ini adalah pembelajaran dari 2017 yang lalu ketika diadakannya pilkada di DKI Jakarta, ya kan? Nah, ini masih tersimpan, teman-teman ya. Nah, selanjutnya dikatakan di sini, menurut Dedi, kriteria pemimpin nasional mendatang versi MUKI sudah sangat jelas ya. Dikatakan tidak diskriminatif. Ini kriteria dari MUKI, teman-teman ya. Orangnya tidak diskriminatif, lalu tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, antar golongan, ras, dan agama, ya kan? Jadi tidak mau membahas soal SARA begitu dan yang paling penting adalah harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan dasar negara kita yaitu Pancasila. Ya kan? Jadi di luar dari UUD 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara kita, maka artinya dengan tegas Pak Dedi mengatakan kita tidak boleh memilih orang yang seperti itu. Apalagi kalau misalnya ada yang ingin mengatakan bahwa negara Indonesia akan dijadikan menjadi negara khilafah, ya kan? Tentunya itu sudah jauh dari UUD 1945 dan kita tidak boleh memilih ya untuk menjadi presiden yang mau ya mencalonkan diri ya dari kalangan-kalangan yang seperti begitu, ya kan? Nah, ini dia kan ini. Pilkada DKI terakhir sudah menjadi bukti yang kuat terhadap politik identitas yang sudah dilakukan oleh Anies Baswedan. Kalau dia bilang itu tim suksesnya, tetapi dia kan bagian dari permainan itu dan bahkan dia menjadi gubernur DKI Jakarta, ya kan? Kita memaafkan Anies yang telah memainkan politik identitas namun rekam jejak beliau sebagai politikus yang bermain politik identitas tak bisa dihapus. Ya, jelas sekali teman-teman ya. Ini jelas sekali ya. Nah, lalu kemudian Dedi mengatakan di sini bahwa MUKI tidak akan ikut dalam politik praktis dan tak berpihak kepada salah satu calon presiden yang akan maju di Pilpres 2024 yang akan datang.
Langkah yang dilakukan MUKI Sumatera Utara menurut Dedi hanya sekedar mengedukasi masyarakat agar dapat memilih calon pemimpin yang memiliki rekam jejak baik dan menghargai keberagaman yang ada di Indonesia. Ya, saya setuju dengan itu ya. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dedi. Lalu bagian terakhir kita akan melihat teman-teman yang menurut Pak Dedi jika MUKI ya jadi wajar kalau MUKI menghimbau agar masyarakat umum dan masyarakat Indonesia pada umumnya untuk berhati-hati dan tidak memilih pemimpin nasional yang selalu memainkan politik identitas. Nah, dikasihkan di sini dulu Anies menari di atas politik identitas di DKI Jakarta. Namun jargon yang berbeda yang dimainkan olehnya sebagai tokoh pemersatu bangsa ini sangat paradoks. Orang yang memiliki nalar sehat pasti dapat membacanya sebagai permainan politik identitas. Ya, saya percaya itu. Dan Dedi mengingatkan kepada pemimpin umat Kristen di seluruh Sumatera Utara untuk tidak bermain-main dengan politik praktis. Ia meminta para pendeta untuk dapat fokus mengurus umatnya dengan baik. Jika ingin mendukung salah satu capres, menurut Dedi, pendeta tersebut tak perlu ikut berpolitik praktis. Dahulu kata Dedi, gereja dan pemerintahan jadi satu, tetapi penyatuan tersebut menimbulkan masalah, sehingga diambil keputusan untuk memisahkan antara iman dan kekuasaan. Wow, ini sangat luar biasa teman-temannya. Dan ya, di sini kita melihat kalau Pak Anies Baswedan memang sudah sangat terkenal, ya terkenalnya karena politik identitas yang dilakukan, ya dan ini diungkit oleh Pak Dedi bahwa Pilkada DKI 2017 yang lalu itulah yang masih tersimpan di hati ya semua orang-orang yang tahu soal politik identitas yang dilakukan oleh Anies Baswedan dan bersama dengan para pengikutnya pada saat itu atau para pendukungnya. Maka itu sebabnya menurut Pak Dedi ya orang-orang seperti begitu tidak perlu didukung ya untuk menjadi pemimpin di bangsa Indonesia yang tercinta ini. Kita harus memilih orang-orang yang sungguh-sungguh mencintai keutuhan NKRI. Oke, itu saja teman-temannya dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.